Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya santriwati dari Pondok Pesantren Nurul Jadid Duri Poku ingin curhat kepada Bapak dan Ibu sekalian. Saat ini kita perlu merasa prihatin dengan munculnya beberapa kasus yang menimpa generasi muda di tanah air kita ini, di mana pada usia masih seperti saya ini, bahkan lebih kecil lagi, telah terjadi perilaku-perilaku yang tidak lagi bisa dikategorikan sebagai bentuk kenakalan pada umumnya, melainkan sudah menjerumus pada perilaku kriminal. Padahal Bapak dan Ibu tahu bahwa kami adalah generasi yang akan meneruskan perjuangan Bapak dan Ibu, generasi yang akan menjadi bagian dari potret tanah air Indonesia di masa yang akan datang. Tapi tentunya dalam melihat kasus banyaknya kenakalan remaja, bahkan tindakan kriminal yang terjadi, kami mewakili para sahabat-sahabat kami di sana. Tolong jangan salahkan kami sepenuhnya. Semua tindakan yang Bapak dan Ibu sebut sebagai kenakalan atau tindakan kriminal, kami melakukannya karena kami tidak tahu. Kami melakukannya karena itu adalah bentuk pelampiasan yang bisa kami lakukan di saat Bapak dan Ibu tidak mempunyai waktu untuk mendampingi kami. Kami melakukannya karena kami hanya ingin coba-coba. Kami melakukannya karena kami tidak terlalu berpikir panjang tentang akibatnya. Bahkan kami melakukannya karena Bapak dan Ibu tidak pernah membimbing kami. Yang kami tahu, saat kami lahir, kami terlahir dalam keadaan suci, bersih, dan polos, sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kullu mauludin yuladu ala fitrati, fa abawahu yuhawidani, aw yunasirani, aw yumajjusani. Setiap anak dilahirkan dalam fitrahnya. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya sebagai Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, apapun dan bagaimanapun keadaan kami, terimalah kami, karena kami adalah hasil didikanmu, hasil arahanmu, hasil dari perilaku dan contoh yang engkau berikan. Kami pun sadar, tugas Bapak dan Ibu sebagai orang tua sangatlah berat. Bapak dan Ibu di samping harus mendidik kami, tugas Bapak dan Ibu juga harus menjadi nafkah. Tapi kami sebagai anak juga tidak bisa berbuat apa-apa, karena memang kami membutuhkan itu semua. Tapi tolong, di samping engkau penuhi kebutuhan makan, kebutuhan pakaian, bahkan kendaraan kami, yang paling penting bagi kami adalah kehadiran Bapak dan Ibu untuk memastikan kami tumbuh menjadi anak yang berbakti kepadamu, kepada Tuhan, dan kepada orang di sekeliling kami. Temani kami selalu, karena lingkungan kami saat ini sangat jauh berbeda dengan lingkungan Bapak dan Ibu dulu. Jika dulu Bapak dan Ibu nakal karena faktor lingkungan, orang tua, dan teman, jika dulu sumber informasi satu-satunya yang Bapak dan Ibu terima itu dari guru dan orang tua, maka zaman kami saat ini sangat jauh berbeda. Saat ini, dibanding dengan semua itu, ada hal yang lebih penting yang sangat mempengaruhi perkembangan kami, yaitu internet. Dengan internet, kami mengenal gaya pacaran anak zaman now, di mana seks bebas menjadi hal biasa. Dengan internet, kami menjadi mudah untuk berbuat janji dengan teman, melakukan hal-hal yang tidak baik, mulai dari pacaran, pesta minuman, narkoba, atau hanya sekedar nongkrong di pinggir jalan hingga larut malam. Dengan internet, kami bisa kecanduan game, sehingga kita bisa lupa dengan waktu belajar, waktu sholat, waktu bekerja, waktu makan, bahkan waktu bermain dengan teman pun kami bisa lupa hanya gara-gara game. Dengan internet, khususnya Facebook, kami dengan mudah melampiaskan emosi, curhat, mengumbar gambar-gambar yang membuka aurat,
atau bahkan mengomentari kehidupan orang lain, sehingga kita lebih cepat dewasa sebelum waktunya. Kami sebenarnya sadar, kami tahu itu semua tidak baik untuk kami. Tapi gara-gara lingkungan, gara-gara fasilitas yang Bapak dan Ibu berikan, gara-gara kurangnya panduan dan bimbingan, kami masih nyaman dengan itu semua. Kami menikmatinya dan susah untuk meninggalkan itu semua. Padahal kami juga sadar itu semua bisa merenggut masa depan kami. Sekarang yang menjadi pertanyaan, siapa yang membelikan kami motor? Siapa yang membelikan kami HP? Siapa yang membelikan kami pulsa setiap bulannya? Kepada siapa kami meminta uang untuk beli bensin setiap hari? Sungguh Pak, Bu, apabila kami sebagai anak yang awalnya kami suci, tidak berdosa dan tidak tahu apa-apa, tetapi dengan tidak adanya arahan dan bimbingan dari orang tua, dengan adanya semua fasilitas yang Bapak dan Ibu berikan, sehingga memberatkan kami untuk berbuat nakal dan dosa, maka jangan Engkau salahkan keadaan kami saat ini. Jangan salahkan kami jika kami tumbuh menjadi anak yang nakal, anak yang susah diatur, dan lain sebagainya. Karena pendidikan kami, kesalehan kami, dan baiknya kami adalah tanggung jawab Bapak dan Ibu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahliyakum naron. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sungguh, bagaimanapun keadaan kami saat ini, senakal apapun kami saat ini, serusak apapun kami, tetapi dalam hati kecil kami sangat mencintai Bapak dan Ibu. Kami ingin memuliakan Engkau. Kami ingin menjadi anak yang bisa dibanggakan. Kami ingin menjadi anak yang bisa mengharumkan nama kalian. Dan yang paling penting, kami ingin menjadi sebab Engkau berdua bisa masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, bimbinglah kami, ajari kami, beri petunjuk kepada kami. Jika Engkau tidak sempat melakukan itu semua, maka titipkan kami di tempat yang bisa mendidik kami menjadi anak soleh dan solehah, kebanggaan Bapak dan Ibu di dunia hingga di akhirat. Akhirnya, kami mohon doa kepada Bapak dan Ibu sekalian, sehingga kami bisa menjadi anak yang soleh, kebanggaan ayah dan ibu. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.